Oke. Nama saya Rahmayadi, dan di sini atau hari ini saya akan membahas tentang manajemen proyek, yaitu bab pertama, yaitu apa itu proyek. Oke. Awal-awal atau permulaannya, mari kita bahas tentang apa itu proyek dan apa itu program. Oke, proyek is a sequence of unique, complex, and connected activities having one goal or purpose, and that must be complete by a specific time within budget and according to specification. Sedangkan untuk program, a program is a collection of projects. The project must be complete in specific order for the program to be considered complete. Because program comprise multiple projects, they are larger in scope than a single project. Jadi bisa dikatakan bahwa proyek ini adalah sebuah proses atau runtutan proses yang unik, rumit atau kompleks, dan juga saling berhubungan satu sama lain, dan memiliki satu tujuan atau purpose atau satu goal tertentu yang sesuai dengan waktu tertentu, dengan budget tertentu, dan spesifikasi tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebuah proyek ini tuh adalah sebuah pekerjaan-pekerjaan, misalnya untuk saya yang bekerja di konveksi, misalnya ada proyek pembuatan kaos. Dan si pembuatan kaos ini tuh tujuannya tetap pembuatan si kaos tertentu. Tapi untuk si proses-prosesnya mungkin berbeda. Walaupun pada dasarnya standar pembuatan kaos itu ada. Tapi mungkin misalnya gini, spesifikasinya yang berbeda, di mana misalnya saya pertama disuruh membuat kaos dengan saku. Tentu saja waktunya, terus budgetnya, terus prosesnya akan berbeda dengan pembuatan kaos di sablon. Karena untuk di sablon perlu di sablon. Jadi memerlukan suatu pekerjaan khusus, dan untuk pembuatan kaos bersaku itu harus dijahit atau pembuatan si sakunya tersebut. Jadi untuk pembuatan kaos, walaupun sama-sama kaos, pembuatannya itu berbeda, dan mungkin juga akan berbeda dalam kuantitasnya. Misalnya kalau kuantitasnya lebih banyak, berarti waktunya harus lebih lama dong, dan budgetnya juga harus lebih tinggi dong, seperti itu. Sedangkan program, nah si program ini tuh merupakan gabungan-gabungan dari beberapa proyek, dan si program ini tuh akan bisa disebut program ketika seseorang melakukan sesuatu itu secara rutin. Misalnya saya bekerja di bagian pengadaan di dalam konveksi. Tentu saja setiap harinya saya harus membeli raw materialnya atau memberi bahan dari proyek-proyek yang saya lakukan. Misalnya untuk pembuatan kaos, membeli bahan kaos. Untuk pembuatan proyek kemeja, membeli bahan kemeja. Untuk proyek pembuatan polo shirt, membeli bahan untuk polo shirt. Dan spesifikasi dari si proyek-proyek yang saya lakukan seperti tadi kaos, kemeja, polo shirt, tentu saja berbeda. Jadi misalnya ketika saya mendapat proyek kaos, saya tidak mungkin membeli sleting, karena sleting itu digunakan untuk proyek jaket seperti itu. Selanjutnya parameter proyek. Parameter proyek ini tuh bisa dikatakan adalah apa-apa saja yang membedakan sebuah proyek satu dengan proyek lainnya. Dan parameter proyek ini ada 5. Pertama ada scope atau boundary, kedua ada quality, quality product and quality process, terus ada cost, terus ada time, dan juga ada resource. Kelima hal ini tuh yang membedakan sebuah proyek dengan proyek lainnya. Misalnya scope atau boundary. Dalam pembuatan seperti tadi saya jelaskan, dalam pembuatan sebuah kaos, saya tidak memerlukan sleting, karena sleting itu digunakan untuk digunakan untuk di proyek jaket misalnya. Jadi si scope-nya ini tuh hanya terbatas oleh kaos sendiri. Jadi saya hanya terfokus untuk pembuatan si kaos sendiri. Jadi saya tidak perlu memerlukan atau memikirkan hal-hal lain yang di luar dari batasan untuk si kaos ini. Selanjutnya ada quality. Quality itu dibagi 2. Ada quality product dan quality process. Untuk quality product sendiri itu dinilai dari hasil akhir dari si proyek tersebut. Misalnya ketika saya pembuatan kaos misalnya,
jahitannya rapih kah, terus sablonnya bagus kah, atau mungkin lebih tahan lama kah, atau anti air kah, atau sebagainya. Itu disebut dengan quality product. Karena sangat memungkinkan, walaupun sama, produk kaos satu dengan produk kaos kedua ini tuh berbeda. Mungkin ada perbedaan di prosesnya atau lain-lainnya. Dan selanjutnya ada di quality process. Nah, quality process ini tuh dinilai dari beberapa proyek yang sama atau sejenis, dan bagaimana si proses atau si proyek ini dilakukan. Misalnya, ketika saya melakukan proyek lancar, dan ketika ada teman saya atau kita anggap aja si B, si B melakukan proyek yang padahal sama, tapi si dilakukannya misalnya kualitasnya lebih buruk kah, atau bahannya kurang baik kah, atau misalnya waktunya ngaret. Nah, si penilaian-penilaian ini tuh disebut dengan kualitas proses, karena apa yang saya lakukan dan yang si B lakukan itu berbeda. Hasilnya itu berbeda. Dan itu tuh maka menjadi sebuah penilaian yang akhirnya bakal ada di akhir atau ketika rapat akhir, kenapa ini bisa terjadi atau perbedaannya apa. Selanjutnya ada di cost. Cost ini menjadi unik karena jumlah, ya tentu saja jumlah itu bisa beragam, dan tapi costnya bisa sama maupun sebaliknya. Ketika jumlahnya sama, costnya itu berbeda, mungkin dari spesifikasinya yang berbeda kah, mungkin itu dari bahan kaos misalnya saya, terus sablonannya kah, atau lain-lainnya. Selanjutnya ada di time. Time ini bisa disebut unik karena setiap proses atau setiap proyek itu tuh memerlukan waktu-waktu tertentu. Walaupun dalam pembuatan kaos memerlukan waktu 3 sampai 5. Itu sebuah standarisasi di saya. Dan ketika waktu ini, sebuah waktu ini sudah pokok, dan kalau misalnya molor atau lebih cepat, dan ini tuh bisa menjadi sebuah bandingan. Misalnya, balik lagi ke quality proses, ketika misalnya molor, kok kenapa bisa molor nih? Mungkin ada sebuah proses yang bisa harusnya lebih cepatkan, atau misalnya ada suatu proses-proses yang tidak seharusnya dilakukan atau bisa dirangkap sehingga waktunya bisa tepat waktu. Selanjutnya ada research. Yang disebut resource ini tuh beragam, dan salah satunya adalah sumber daya manusia. Misalnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya, apa yang saya lakukan dan B lakukan itu mungkin berbeda, walaupun proyeknya sama. Sehingga si resource ini tuh bisa disebut unik. Ketika misalnya saya bisa lebih cepat, dan si B ini tuh kerjanya lebih molor. Dan si resource ini tuh sebenarnya beragam. Bisa jadi misalnya mesinnya kah, misalnya saya hanya menggunakan 2 mesin tapi efektif, sedangkan si B menggunakan 3 mesin tapi kurang efektif. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah penilaian-penilaian tertentu. Nah, example atau contoh. Nah, ini bisa disebut proyek. Misalnya, proyek pertama itu adalah pembuatan backpack atau tas, keduanya ada sling bag atau tas samping, ketiga ada dress, yang keempat ada kaos, dan seterusnya. Dan bisa dilihat sebuah proyek itu tuh unik, dan ini sebuah contoh kasarnya aja di mana setiap prosesnya atau setiap proyeknya itu memiliki hasil yang berbeda. Oke, dan seterusnya ada program. Nah, bisa dikatakan dari awal, program itu adalah gabungan-gabungan dari beberapa proyek yang akan menjadi sebuah rutinitas. Misalnya kalau saya bekerja di procurement atau pengadaan, program saya adalah untuk membeli bahan baku dari proyek-proyek yang akan dilakukan. Misalnya bahan baku kaos kah, atau bahan baku meja kah, bahan baku jaket kah. Dan itu tuh dari beberapa proyek yang berbeda, tapi program saya itu satu, untuk membeli bahan baku gitu. Nah, the scope triangle. The scope triangle ini tuh sebuah parameter yang tadi yang merupakan dari proyek parameter tersebut yang dilingkup dalam satu, dengan parameter pokoknya adalah time atau waktu, cost atau biaya,
dan resource availability atau sumber daya. Dengan di tengahnya itu ada scope dan quality. The scope triangle ini tuh bisa mencontohkan atau mencerminkan dari sebuah proyek itu tersebut. Misalnya, untuk scope yang besar, mungkin akan berbeda dari time, cost, dan resource availability-nya. Dipastikan bahwa pembuatan 12 kaos itu akan berbeda dari waktu, biaya, dan sumber dayanya dengan pembuatan 200 kaos. Nah, selanjutnya ada time, cost, resource availability-nya yang di sebelahnya dari RIS itu. Dan ini tuh menggambarkan misalnya seperti ini. Untuk waktu yang singkat dan cost yang rendah, memerlukan resource atau sumber daya yang tinggi. Dan itu juga berlaku untuk sebaliknya. Misalnya, untuk waktu yang cepat dengan cost yang tinggi, resource availability-nya juga akan tinggi dan bisa dibalik-balik. Dan ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas bukan partisipasi, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.